Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani Pratama dari kelas Manajemen Dakwah C semester 4. Di sini saya akan membuat video mengenai problem solving yang dimana dari materi kelompok saya sendiri yaitu kelompok 6 bertemakan problem solving. Nah, problem solving itu ialah berasal dari dua kata, yaitu problem dan solve. Oleh karenanya, problem solving adalah kemampuan untuk menganalisa masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut Umar Hamalitik, problem solving adalah suatu atau sebuah proses mental serta intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkannya dengan berlandaskan pada data serta informasi yang ada untuk mengambil sebuah kesimpulan yang tepat dan cermat. Oleh karenanya dapat disimpulkan problem solving itu sangat-sangat penting dan berguna dalam kehidupan kita seluruhnya, yang dimana diibaratkan kita itu adalah pondasi, problem solving itu adalah pondasi rumahnya, yang dimana tiang-tiangnya itu adalah seluruh kesempurnaan dari organisasi tersebut. Apabila tiang-tiang rumah tersebut ingin roboh atau retak, maka di situ dibutuhkan problem solving, yang dimana diibaratkan sebagaimana yaitu mengelas atau memperbaiki dengan menyemen kembali apa-apa saja yang sudah retak dari rumah tersebut, dari tiang-tiang tersebut yang telah retak. Oleh karenanya, problem solving ketika suatu organisasi terdapat masalah, memiliki masalah yang berkaitan dengan hal-hal tertentu, yang tentunya hal tersebut harus sesegera diselesaikan. Dikarenakan masalah yang timbul di dalam sebuah organisasi tidak bisa dianggap remeh. Memang masalah dapat diukur dari besar ataupun kecilnya. Tetapi sekecil apapun masalah yang dihadapi dalam sebuah organisasi, diharapkan dan diharuskan sesegera mungkin harus diselesaikan. Karena walaupun masalah tersebut kecil, apabila terus diundur-undur-undur dan tidak diselesaikan, maka akan menjadi besar-besar serta terus membesar, sehingga terdapat membuat keretakan dan kehancuran bagi organisasi tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada karakteristik problem solving. Problem solving biasanya dikaitkan dengan komunikasi. Komunikasi antara pihak yang mendengar dengan antara pihak yang bermasalah. Oleh karenanya, seorang pemimpin mengharuskan untuk mendengarkan dahulu keluh kesah dan awal terjadinya masalah tersebut. Oleh karena itu, karakteristiknya antara lain adanya interaksi yang baik antara anggota dan atasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi seorang pemimpin mengharuskan untuk tidak sombong atas jabatan yang dimilikinya, sehingga masalah-masalah yang timbul ataupun saran-saran yang diajukan dari para anggota itu dianggap remeh dan tidak diterima, seperti itu. Jadi antara atasan dengan anggota itu harus berinteraksi secara baik. Kemudian anggota mampu menyediakan informasi yang cukup mengenai masalah dan atasan mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mencoba konstruksi penyelesaiannya. Nah, jadi apabila di dalam suatu organisasi terdapat suatu permasalahan, anggota-anggotanya diharapkan menyampaikan sarannya kepada atasannya, sehingga atasannya dapat menganalisis dan menginterpretasikan serta memilih menganalisa antara saran-saran anggotanya yang mana yang paling terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di organisasi tersebut. Kemudian ada juga pendekatan problem solving, membuat atasan mandiri untuk melakukan penalaran terhadap masalah yang ada. Nah, terkadang masalah ini membuat seseorang itu lebih dewasa, karena permasalahan ini
menjadi melatih pemikiran kita serta mental kita untuk kuat menghadapi apa-apa saja yang tidak kita kehendaki dan tidak kita perkirakan, yang sesuatu itu bisa dibilang hal-hal yang tidak mengenakan. Oleh karenanya, masalah ini dapat membangun dan meng-upgrade diri seseorang, baik itu seorang anggota ataupun pemimpin, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian atasan mampu membimbing dan melatih setiap karyawan di dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, jadi untuk seorang pemimpin itu diharapkan mampu menyelesaikan dan membimbing di antara para anggotanya yang berselisih pendapat, baik itu pendapat yang kecil, baik itu masalah yang kecil ataupun masalah yang besar. Oleh karenanya, peran atasan itu bukan hanya mengatur dan memberi perintah saja, tetapi juga problem solving sangat-sangat penting dibutuhkan untuk bagi seorang atasan dalam menyelesaikan dan memperbaiki kekokohan organisasinya. Kemudian kita masuk kepada tahapan problem solving. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Nah, definisi masalah ini yaitu merumuskan dari mana awal mula masalah ini timbul. Oleh karena itu didefinisikan bagaimana, dari mana asal masalah ini berada, siapa-siapa aja pelaku yang berkontribusi atas masalah ini, kemudian efek apa yang terjadi atas masalah ini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada mengembangkan solusi alternatif. Nah, solusi alternatif ini dapat kita dapatkan melalui saran-saran para anggota kepada atasannya untuk memimpin sebuah penyelesaian. Oleh karenanya diharapkan para anggota memberikan saran-saran terbaiknya untuk menyelesaikan permasalahan di dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga ada menentukan solusi terbaik. Nah, solusi terbaik ini adalah dari saran-saran para anggota itu, para pemimpin mengambil keputusan terhadap terhadap saran-saran dari anggotanya yang terbaik. Oleh karena itu, dapat dibilang adalah menentukan solusi terbaik yang diambil dan dipilih oleh atasan. Kemudian yaitu menerapkan solusi dan mengevaluasinya. Nah, terkadang kita menentukan sebuah solusi itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Oleh karenanya, apabila sudah kita tentukan solusi terbaik, kemudian kita lakukan dan hasilnya kurang memuaskan, oleh karenanya haruslah kita evaluasi terhadap apa-apa saja yang kurang mengenai solusi yang kita terapkan tersebut, agar solusi yang kita berikan kepada suatu permasalahan itu tepat pada jalannya. Seperti itu. Kemudian tujuan dari problem solving yaitu melatih kemampuan berpikir dan menghadapi masalah. Kemudian melatih menemukan langkah-langkah yang ditempuh bila menemukan masalah yang sudah pernah terjadi dan mencari solusinya. Oleh karena itu, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi kelompok saya, kelompok 6, yaitu problem solving, yaitu adalah problem solving adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh dari setiap diri manusia. Setiap manusia pasti memiliki masalah, dan disitulah manusia berperan harus menyelesaikan masalah tersebut. Baik itu diselesaikan dengan cara pribadi diri dia sendiri maupun oleh bantuan dan saran dari orang-orang lain. Apabila problem solving tidak terdapat di dalam diri seseorang, maka dapat dipastikan seseorang tersebut akan menghadapi masalah yang lebih besar dan tidak dapat mengontrol emosinya terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, problem solving sangatlah penting bagi diri kita semua, dan semoga kita semua dapat mengevaluasi problem solving yang kita miliki terhadap situasi yang kita hadapi pada saat sekarang ini, baik dari masa lampau, sekarang ini, maupun di masa depan yang akan datang. Mungkin itu saja
eee, yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.